Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung di live kita hari ini. Hari ini kita akan membahas topik yang cukup berbeda ya. Sebenarnya masih berkesinambung dengan yang kemarin terkait dengan hukum waris. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan jual beli tanah yang dimana ini menjadi hal yang sering terjadi di masyarakat. Nah, bersama saya Hanifah Istiqomah sebagai host pada siang hari ini, dan juga ada Mas Irsa dari Lawyer Pilar Wibowo. Selamat siang Mas Irsa. Selamat siang Mbak Iva. Oke, baik. Terus ini kita langsung aja ya Mas. Jadi di sini kita akan bahas tema terkait dengan jual beli tanah secara bawah tangan, terutama ketika penjualnya sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Nah, ini tuh banyak banget nih Mas yang bingung. Kalau misalkan ada kasus seperti itu, bisa nggak sih sertifikat bisa langsung dibalik nama, dan solusinya tuh bagaimana? Gitu. Ya, oke. Baik. Ya memang banyak ya di apa yang sering terjadi pada masyarakat kita di lingkungan kita, bahwa ada beberapa orang yang masih melakukan transaksi jual beli tanah dengan tidak membuat akta JB dari PPAT. Jadi mereka hanya melakukan transaksi tanah dengan menggunakan kwitansi ataupun pernyataan. Ya mungkin secara perdata transaksi itu tanah itu udah berpindah, ataupun secara sosial ya. Tapi dalam proses peralihan hak atas tanah itu seharusnya diberlakukan dibuatkan akta AJB di depan PPAT dan didaftarkan pada kantor pertanahan, sehingga peralihan hak atas tanah dapat secara resmi berpindah. Oke. Nah, kalau misalkan nih Mas, ternyata di jual beli itu dia sudah ada buktinya nih, kwitansi bahwasannya memang mereka melakukan jual beli, itu nggak bisa menjadi dasar untuk balik nama, atau ada hal secara khusus kwitansi itu tidak menjadi bukti kepemilikan atau buktinya transaksi tersebut? Oke, jadi kwitansi sendiri itu kan bukan sebagai kwitansi itu tidak bisa dijadikan untuk balik nama sertifikat intinya. Ya kan? Jadi dia itu hanya sebagai bukti bahwa telah terjadi pembayaran atas jual beli tanah tersebut. Nah, jadi untuk teknisnya ya tetap harus dibuatkan akta jual beli di hadapan PPAT. Oke, kalau misalkan nih Mas, kita punya kwitansi nih, terus kita sudah lama transaksi, ternyata pada saat memang kita ingin, mungkin ada suatu kendala ya, di mana kita sebagai pembeli tidak, pada saat jual beli itu hanya bisa mampu membeli tapi tidak bisa mampu mengurus administrasinya. Nah, ketika kita sudah mampu tapi ternyata dari pihak penjual atau pihak pembeli sertifikatnya itu nggak tahu lagi nih kemana, ternyata sudah hilang karena mungkin sudah berpuluh-puluh tahun kita membeli tapi kita tidak membereskan. Itu solusinya gimana Mas? Oke, baik. Karena kan pada prinsipnya ya, setiap jual beli tanah itu kedua belah pihak harus menghadap PPAT. Ya kan? Jadi tanpa kehadiran salah satu pihak, PPAT biasanya tidak mau untuk membuatkan akta jual beli, kecuali jika ada putusan dari pengadilan yang memerintahkan bahwa si pembeli diberikan kuasa untuk menghadap notaris mewakili sebagai penjual. Nah, kan dalam praktek PPAT sendiri kan dalam prakteknya ya, secara naturalnya kan ketika PPAT itu hendak membuat akta jual beli kan harus, bahkan ketika PPAT melakukan akta jual beli, membuat akta jual beli, bahkan bukan hanya si pemilik sertifikatnya saja, terkadang kan juga harus menghadirkan pasangan daripada pemilik sertifikat ketika transaksi
dilakukan, yaitu untuk memberikan persetujuan. Ya, apalagi jika pemilik aslinya, maka dia harus wajib hadir pada saat penandatanganan, kecuali dalam kasus-kasus tertentu, yaitu seperti contohnya kalau ada transaksi lama, ya kan, terus si penjualnya sudah tidak diketahui lagi, ya maka dengan hal ini mungkin opsinya itu bisa menggunakan atau mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri. Gugatan ke pengadilan negeri itu sebagai dasar untuk jual belinya atau sebagai keberadaan dari penjual itu sendiri, Mas? Oke, baik. Yang pertama tadi sebagai apa nih? Iya, betul. Dasar jual beli, atau yang kedua sebagai keberadaan seseorang itu. Oke, baik. Keberadaan si penjual maksudnya dalam hal ini. Iya. Baik. Yang pertama sebagai apa nih, ya kan? Jadi kan gini, transaksi kan sudah dilakukan, tapi kan dalam hal ini sertifikat masih atas nama si penjual. Sedangkan si penjual itu sudah tidak diketahui keberadaannya. Betul. Gitu kan? Jadi langkah apa nih yang harus kita ambil gitu kan untuk balik nama sertifikat tersebut, gitu kan? Betul. Oke, jadi karena pada saat transaksi tersebut belum dibuatkan akta jual beli, maka perlu adanya penegasan jual beli di pengadilan. Berarti penegasan dari transaksi itu ya, Mas? Iya. Ya, karena contoh, kalau transaksi tersebut hanya menggunakan kwitansi, betul, ataupun dikuatkan dengan surat pernyataan jual beli, ya kan? Nah, nanti itu akan kita bawa ke pengadilan, nanti akan dinilai oleh majelis hakim bahwa transaksi sudah dilakukan namun belum dibuat akta jual beli. Nanti si hakim sendiri akan mengeluarkan putusan, di mana biasanya di dalam amar tersebut biasanya akan memerintahkan si pembeli untuk menghadap PPAT dengan mewakili si penjual dalam penandatanganan jual beli tersebut. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau proses ke pengadilan pun itu kan paling tidak kita juga memiliki data dari para pihak ya, Mas, termasuk penjual. Kalau misalkan kita juga nggak tahu nih, nggak ada sama sekali data penjual, jadi memang kita pada saat transaksi hanya terima kwitansi dan sertifikat serta PBB-nya. Nah, itu bagaimana solusi kalau kita mau mengajukan ke pengadilan sedangkan kita tidak ada data diri dari penjual itu sendiri? Nah, itu bisa diproses atau enggak? Oh, jadi hanya apa namanya? Kan berarti kan di sertifikat udah ada namanya ya? Betul. Benar kan? Cuma kita dalam hal ini kan si penjual sudah tidak diketahui keberadaannya. Betul. Nah, mungkin tetap biasanya secara hukum masih tetap bisa diproses, ya kan? Karena untuk orang yang hilang atau sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, itu bisa kita tetap ajukan gugatan. Nanti teknisnya biasanya akan dipanggil melalui pemanggilan umum. Pemanggilan umum, oke. Nah, berarti putusan pengadilan itu nanti akan menyatakan orang itu hilang berarti ya, Mas ya? Bukan, atau mungkin bisa dikatakan orang itu meninggal atau? Oh, jadi begini teknisnya. Ini kan udah hilang ya orangnya. Betul. Ya kan? Kita nggak tahu nih. Kita nggak tahu dia itu masih hidup atau tidak, atau bahkan kemana gitu. Ya. Jadi teknisnya pada saat kita akan melakukan gugatan itu biasanya kita membuat dulu surat keterangan yang dikeluarkan oleh kelurahan ataupun kepala desa. Keterangan terkait dengan domisili terakhir dari pemilik sertifikat itu. Oke. Jadi ketika surat keterangan itu sudah dikeluarkan oleh kelurahan maupun kepala desa, nah itu bisa jadi dasar kita tambahan dokumen untuk sebagai bukti di pengadilan. Oke, mungkin itu bagi teman-teman. Ya, jadi
Jadi nanti surat keterangan itu menerangkan bahwa si A sudah tidak tinggal di sini lagi, ya kan? Kenapa? Mati. Ya, jadi di dokumen tersebut menerangkan bahwa si A memang pernah tinggal di situ, namun sampai saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya baik di negara Indonesia maupun di luar negeri gitu. Oke. Baik. Mungkin itu ya tadi teman-teman daripada penjelasan singkat terkait dengan jual beli yang memang tidak diketahui keberadaannya si penjualnya atau tidak diketahui penjualnya ketika ingin mau balik nama. Kemudian nih, mungkin dari teman-teman sekalian yang nonton live ada pertanyaan atau ada suatu problematika yang memang sedang dialami, itu bisa langsung ditanyakan di komen di bawah ini ya. Nanti kita bahas satu persatu dari pertanyaan teman-teman sekalian. Sini ada Herai X Sunrise. Mungkin Hera and Sunrise. Oke. Tanya dong. Itu tutupnya mati tuh. Tapi ada yang nonton nggak tuh? Ini aja cuma 4. Ada pertanyaan masuk nih Mas Irsa, ada resikonya nggak sih kalau kita ngajuin gugatan terkait dengan penegasan jual beli itu? Risikonya? Ini maksudnya resiko gimana nih? Resiko terkait gugatannya atau resiko terkait misalkan sudah diputuskan penjual itu tidak ada atau bahkan diputuskan meninggal ya. Nah itu bisa nggak? Atau gimana resiko? Mungkin dari Mas Irsa ada jawaban? Resiko ya? Ya mungkin resikonya terkait dengan ini ya, karena kan dalam kasus ini kan kita kan kembali ya, kita ini dalam gugatan pada hari ini kan kita kan mengutarakan bukti, baik itu bukti saksi ataupun dokumen. Nah itu kan kita kembalikan lagi kepada majelis hakim ya. Betul. Bagaimana terkait dengan penilaian mereka. Berarti resikonya hanya seperti itu. Nah, kalau misalkan nih Mas, karena kan tadi misal nih diputuskan oleh pengadilan itu meninggal dunia, dan ternyata in real benar itu meninggal dunia, telah meninggal. Pada saat kita membalik nama kan otomatis itu ada proses tambahan nih, seperti yang sudah kita bahas di sesi sebelumnya, yaitu jika pemilik sertifikat sudah meninggal, berarti kalau ingin ditransaksikan harus dibalik nama terlebih dahulu, balik nama waris terlebih dahulu. Tapi karena kita tidak mengetahui dan diputuskan meninggal di suatu saat, misalkan 10 tahun, 5 tahun, atau bahkan berpuluh tahun, ada ahli waris yang menyela atau menganggap itu mengajukan gugatan kembali. Nah itu apakah juga beresiko dari penegasan jual beli kita gitu Mas? Oh jadi ketika putusan pengadilan sudah keluar nih, betul, terus kita sudah eksekusi, udah balik betul, nama ke BPN, betul. Terus tiba-tiba ada ahli warisnya yang ternyata in real ahli warisnya itu pemilik sertifikat sudah meninggal. Ya sudah meninggal, betul. Sudah meninggal dan memiliki ahli waris yang betul. lain gitu kan. Nah yang apa sih istilahnya? Ya kelebihan atau keuntungan daripada balik nama melalui proses pengadilan adalah karena kan yang pertama
tidak mudah ya untuk menggugat sesuatu yang sudah diputuskan. Betul. Jadi kan harus ada upaya hukum lagi nih dari pada si ahli waris tersebut gitu kan. Nah, tapi kan pertanyaannya apa namanya? Kan ketika suatu putusan pengadilan sudah diketok palu nih sama hakim, itu kan ada masa ininya kan, jedanya nih. Betul. Sebelum ingkrah. Nah, ketika sudah ingkrah, maka kan untuk melakukan upaya hukum daripada si ahli waris itu kan udah nggak sederhana gitu. Kan harusnya ketika putusan pengadilan tingkat pertama itu sudah diputuskan, kan biasanya kan ada jeda waktu 14 hari ya. Betul. Sebelum dinyatakan ingkrah. Jadi ada jeda waktunya ya kalau iya, itu dikatakan ketika dia ingin melakukan upaya hukum gitu kan. Oke. Nah, tapi kan dalam hal ini ketika katakanlah ahli warisnya sudah melewati masa 14 hari itu, ya kan? Nah, itu kan sebenarnya sudah berkekuatan hukum tetap atas upaya hukum kita nih ketika kita melakukan penegasan akta jual beli tersebut gitu. Oke. Jadi seharusnya sudah. Kamu. Ini ada pertanyaan katanya nge-lag, operator tolong di ini jaringannya. Dilanjutkan Mas Irsa. Ya, ketika ya bisa aja sih digugat. Namun kan yang perlu kita perhatikan, nah gugatnya ini kapan? Apakah selama masa upaya hukum banding bisa dilakukan atau setelah proses inkrah gitu? Yaitu dalam catatan lebih dari 14 hari. Oke. Ini kayaknya masih terlalu itu deh. Masih terlalu formal, nggak santai. Harusnya sambil gini, masih kayak ngobrol kayak kemarin yang ngobrol aja Iya. ngobrol. Nah, ada pertanyaan Mas Knes. Nah, untuk waktu gugatan sendiri itu berapa lama ya? Oh, proses peradilannya. Betul. Di pengadilan. Proses di pengadilannya itu berapa lama? Apa sampai berbulan-bulan atau hanya Ya. cukup hari? Ya, normatifnya untuk gugatan penegasan jual beli ini biasanya kan yang pernah kita lakukan itu sekitar 6 sampai 8 bulan ya. Oh, lama juga ya Mas? Iya, tapi tergantung. Karena kan apalagi ketika si penjualnya sudah tidak diketahui nih. Biasanya kan kita kalau ingin menggugat seseorang, kalau alamatnya memang jelas gitu dan domisilinya diketahui, itu biasanya lebih cepat. Karena apa? Karena si jurusita itu ketika mengantarkan surat gugatan ke alamat tersebut itu biasanya langsung diterima. Nah, ketika diterima itu kan biasanya ada dua kemungkinan. Si penggugat hadir langsung memenuhi panggilannya, atau si gugat mengabaikan nih, si tergugat mengabaikan surat gugatan itu gitu. Nah, ketika sebenarnya di sini nih yang bikin lama. Kalau si penggugat hadir memenuhi panggilan, biasanya persidangan pertama itu bisa dapat dilakukan. Nah, tapi kan dalam kasus ini kan penjualnya udah tidak diketahui nih. Jadi ada upaya tadi, yaitu pemanggilan umum melalui media sosial. Biasanya sih lewat radio. Ada waktu tertentunya nggak Ya, dari pemanggilan itu? ada waktu tertentunya. Biasanya dilakukan paling sedikit 2 kali panggilan umum. 2 kali panggilan umum dengan Iya, jeda waktu? dengan jeda waktu 30 hari biasanya. 30 hari. Hanya Iya. 30 hari bisa menentukan itu dia meninggal atau hilang. Bukan, jadi ketika ini kan konteksnya kan bukan untuk menegaskan, bukan untuk melakukan gugatan atau menyatakan bahwa orang itu hilang atau meninggal ya. Karena ini kan terkait dengan jual beli tapi orangnya udah nggak ketahui nih. Jadi kita tetap gugat orangnya yang ada di sertifikat, tapi karena kita udah nggak tahu lagi nih orangnya berada di mana, ya kita dengan cara melakukan pemanggilan umum. Berarti poin dari
penegasannya itu adalah transaksinya ya? Ya, benar. Bukan daripada keberadaan si Ya, penjualnya bukan itu. subjeknya, bukan subjek si penjualnya. Oke. Itu kalau apa namanya penegasan orang hilang atau meninggal itu kan apa perkara hukum yang lain ya, tidak bisa disatukan dengan yang ini. Oh, berarti secara terpisah? Yang sih kita kalau terkait dengan ini kita langsung aja sih, maksudnya mengajuin gugatan apa namanya ngajuin gugatan penegasan jual beli gitu dengan si tergugat yang ada di sertip. Walaupun itu tidak diketahui, kita tetap dapat melakukan panggilan gugatan dengan cara pemanggilan umum melalui siaran radio ataupun surat kabar. Jadi ketika walaupun si tergugat tidak menerima nih, ketika pengadilan sudah melakukan pemanggilan umum melalui surat kabar ataupun radio, itu sudah dianggap patut dan sudah dianggap sah. Oke. Gitu. Siap-siap Mas. Cukup menarik ya. Ini tuh sebenarnya kayaknya sering terjadi ya Mas di masyarakat kita. Apalagi di perkampungan ya. Itu banyak sekali biasanya kita menemui transaksi jual beli tanah yang tidak dilakukan di hadapan PPAT. Nah, itu kan kalau yang sudah bersertifikat ya Mas. Iya. Kalau misalkan yang belum bersertifikat, itu prosesnya apakah sama atau berbeda? Misalkan hanya ada AJB, si A punya AJB kemudian dijual dengan si B. Nah, si B hanya setelah 10 tahun mungkin membeli, ternyata mau dijual lagi ke si C, tapi si C itu mau dibalik nama dulu kepada si B, seperti itu. Nah, pas B mau melakukan balik nama, ternyata si A sudah nggak tahu nih kebenarannya. Itu kita bisa sih untuk gugatan itu menjadi solusi kita membalik nama itu Ya, atau mungkin AJB kembali gitu. ya bisa aja sih ditarik dengan menggunakan gugatan penegasan jual beli. Namun pastinya ininya lebih panjang ya prosesnya. Karena kan kalau yang sudah bersertifikat kan kita tinggal bisa cek sertifikat ya. Betul. Tapi kalau ketika tanahnya belum bersertifikat, berarti kan kita harus validasi objek tanahnya dulu nih. Validasinya kepada validasi objek tanahnya itu karena ini kan biasanya kan suatu daerah itu ini oleh kelurahan ya. Nah, mungkin kita bisa mencari tahu melalui kelurahan setempat terkait dengan histori daripada AJB itu. Transaksi atas jual beli tanah tersebut, dari mulai pihak yang pertama sampai ke pihak yang terakhir. Gitu. Kita biasanya bisa melihat di buku letter cek kelurahan. Oh, jadi kita validasinya di kelurahan. Ya, kelurahan dan kecamatan. Jika dalam proses transaksinya para pihak menggunakan akta PPATS atau kecamatan. Itu ada biaya tambahan nggak sih Mas kalau kita validasi di kelurahan seperti itu? Ya, karena ini kan dua proses yang berbeda ya, antara penegasan jual beli yang dilakukan di persidangan di pengadilan atau dan validasi objek tanah yang dalam ini biasanya dilakukan melalui RT RW setempat, kelurahan hingga kecamatan. Oke, ini ada pertanyaan Mas. Terus prosesnya gimana kalau masih AJB? Balik lagi ya teman-teman, tadi kan sudah disampaikan oleh Mas Tirta sendiri. Jadi kita lakukan pertama adalah validasi di kelurahan kecamatan terlebih dahulu ya Mas ya, terkait dengan nih. Nah, kemudian bisa nggak langsung diajukan gugatan dulu? Jadi masih AJB itu dia mau langsung ajukan gugatan? Oh, ya tentunya karena ya pada intinya sebelum kita melakukan gugatan ke pengadilan, berarti dalam hal ini kan kita harus juga memperkuat dokumen-dokumen yang akan kita jadikan alat bukti di persidangan ya. Jadi ketika kita ingin mengajukan penegasan akta jual beli, maka sebaiknya kita juga melakukan validasi objek tanah
tersebut dahulu, yaitu di kelurahan maupun di kecamatan. Jadi kita mengecek dulu nih, apakah AJB itu tercatat di kecamatan, juga tanahnya apakah historinya juga tercatat lengkap gitu, dari pemilik yang pertama sampai dengan yang terakhir, yaitu si pihak penggugatnya gitu. Oke, baik. Cukup krusial ya ternyata Mas terkait dengan ini. Makanya mungkin ada nggak sih dari Mas Irsa sendiri tips kalau kita mau transaksi jual beli nih, menghindari hal-hal seperti ini tuh baiknya gimana gitu? Oh, kalau yang pertama biasanya kan yang pasti kita sebelum transaksi yang pertama kita harus cek dulu ya validasi tanahnya, baik itu objek tanahnya maupun sertifikatnya gitu. Jadi intinya selalu selalu menggunakan PPAT ketika ingin melakukan transaksi jual beli tanah. Oke, jadi tipsnya bagi kalian kalau memang ingin melakukan jual beli, pertama bisa dicek terlebih dahulu terkait dengan administratifnya ya Mas ya. Kemudian selalu lakukan jual beli itu baiknya memang di hadapan notaris atau PPAT setempat. Nah, bagi kalian yang ingin ada pertanyaan mungkin dari teman-teman yang nonton pada siang hari ini bisa langsung disampaikan di kolom komentar ya teman-teman. Oh, terus juga kalau selain administrasi mungkin kita juga bisa ngecek ya, karena kan banyak akhir-akhir ini nih pembeli tanah ya, khususnya di klaster-klaster atau perumahan, mereka membeli tanah pada saat musim kemarau nih. Betul. Ternyata pas musim hujan ternyata banjir perumahan itu. Jadi sering terjadi ya Mas di masyarakat. Dan itu sering terjadi karena kan makanya kita harus validasi objek tanahnya langsung secara visit ke lapangan gitu, melihat objek tanahnya, juga melakukan validasi sertifikatnya, karena keduanya ini merupakan hal yang sangat penting ya, karena jangan sampai ketika kita membeli tanah ternyata rumahnya kawasan itu memang kawasan banjir gitu, jadi kita nggak maksimal atau nggak nyaman lah ketika kita menempatinya gitu, karena banyak kejadian ketika seseorang membeli tanah ternyata pada saat dia beli pada musim kemarau, tapi ternyata pada saat musim hujan ya emang banjir gitu. Bahkan bisa sampai 1 atap banjirnya. Nah, tentu kan ketika kita membeli aset kan seharusnya kita dengan harapan itu bisa menjadi rumah tinggal yang nyaman, yang aman buat dia sendiri gitu. Lebih-lebih untuk yang untuk kepentingan investasi, mungkin bisa jadi menjadi investasi yang baik gitu dan menguntungkan bagi si pembelinya. Gitu. Kayak ada pertanyaan Mas, tipsnya Min biar nggak kena tipu developer. Mungkin yang tadi disampaikan kita harus ngecek dulu nih biar nggak banjir. Nah, itu ada tips tersendiri nih dari Mas Irsa supaya kita nggak terkena tipu dari marketing developernya. Jadi kayak tadi sampaikan, kita beli di musim kemarau tapi ternyata pada musim hujan kita kena banjir. Oke, gitu. Baik tipsnya nih biar nggak tertipu dengan developer nih. Kemarin mencoba baca beberapa artikel ya, bahwa di situ disebutkan bahwa ketika untuk mengecek suatu kawasan tersebut banjir atau tidak, kita bisa menggunakan website dari Basarnas. Iya, jadi Basarnas itu punya sistem bahwa ketika kita membukanya nih, kita bisa tahu nih kawasan mana aja yang memasuki zona merah ketika banjir. Jadi itu mungkin bisa menjadikan referensi bagi teman-teman ketika ingin membeli rumah ataupun objek tanah yang menggunakan developer ataupun ya pihak bisa diaplikasikan kemanapun sih sebenarnya. Bukan cuma tanah yang dari developer doang ya. Ketika bisa kita ingin membeli tanah, jadi kita lebih baiknya cek dulu nih apakah kawasan itu masuk kawasan banjir atau tidak. Bisa dicek di warga sekitar juga ya Mas. Nah, ini yang jadi problem biasanya nih. Ketika kita menanyakan kepada warga sekitar, biasanya udah ada main mata nih sama developer. Biasanya mereka kan, wah ini bagus,
ini nggak pernah banjir gitu. Pada faktanya, sebenarnya pada faktanya seperti memang itu, kawasan banjir. banjir gitu. Itu Oke. sering terjadi gitu. Oke. Itu teman-teman tipsnya dari Mas Irsa. Barangkali ada teman-teman sekalian yang berencana ingin punya rumah atau aset di perumahan atau di klaster-klaster ya Mas Irsa ya, bisa disampaikan. Kalaupun misalkan bingung bisa ditanya-tanyakan kembali terkait dengan proses jual belinya seperti apa. Terus yang terakhir juga jangan tergiur dengan harga murah. Wah tuh tips yang, tapi kan kita mau beli juga pasti cari yang murah, yang nyaman, tidak banjir Mas Irsa, seperti itu. Emang. Gitu teman-teman, ada yang mau ini ditanyakan bisa langsung di kolom komentar ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin ditanyakan bisa langsung di kolom komentar ya. Hari ini kita membahas terkait dengan jual beli Ini apa nih? yang tidak diketahui keberadaannya. Jadi di sini situasinya adalah ketika kita sudah melakukan jual beli namun kita tidak melakukan proses balik nama. Kemudian pada saat beberapa tahun kemudian kita baru melakukan balik nama dan penjual tidak diketahui keberadaannya. Nah itu gimana sih prosesnya, seperti itu. Ini ada pertanyaan masuk Mas Irsa dari Herai X Sunrise. Dalam kasus jual beli hanya menggunakan surat pernyataan sederhana, apakah terdapat perjanjian tertulis di bawah tangan? Nah, ini maksudnya gimana nih? Jadi mungkin maksud dia jual beli tapi hanya ada perjanjian tertulis, kayak perjanjian bahwasannya mungkin ya Mas ya, mereka melakukan jual beli terus dicatat secara materai di suatu pernyataan surat gitu, surat pernyataan. Oh, jadi dia pokoknya intinya dia cuma bikin surat pernyataan jual beli, pokoknya iya di atas materai gitu kan. Betul. Nah, jadi tanpa ada akta jual beli dari PPAT. Betul. Ya Itu ini bisa. sebenarnya kasusnya masih sama ya apa yang telah kita bahas tadi gitu. Solusinya bisa dilakukan. Nah ini tergantung nih konteksnya gimana. Apakah penjualnya masih hidup atau diketahui keberadaannya atau sama udah menghilang nih. Kalau pembelinya masih ada kan bisa tinggal kita ini lagi ya, lakukan penegasan jual beli lagi di hadapan PPAT gitu. Ya, tapi kalau emang penjualnya juga udah nggak ada ya mau nggak mau kita juga harus melakukan penegasan jual beli melalui pengadilan. Terus ada pertanyaan lagi nih Mas Irsa, kalau pernyataan itu dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan itu bisa atau enggak ya? Jadi mungkin kalau saya tangkap di sini, kalau aku tangkap nih ya, dia udah ada surat pernyataan jual beli yang tadi ditanya oleh Herai X Sunrise. Dia sudah ada pernyataan jual beli. Nah, pernyataan jual beli itu dia jadikan sebagai dasar gugatannya dia untuk penegasan jual beli itu apakah bisa dilakukan atau tidak bisa, seperti itu. Iya, tentunya bisa ya. Selagi dokumen-dokumen pendukung lainnya itu ya sebenarnya sih bisa-bisa aja kan, ya kan. Tapi kan tergantung bagaimana hakim menilainya nanti kan. Oke, berarti bisa ya kalau Ya gitu. terkait bisa, sebenarnya bisa aja gitu. Tapi kan untuk memutuskan kita menang atau tidak kan itu kan Kita balikan kepada hakim. prerogatif Ya? daripada kewenangan hakim. Nah makanya kita mungkin bisa dilakukan ya, tapi dengan catatan kita harus juga mengumpulkan atau menyertakan, melampirkan bukti-bukti lainnya sebagai penguat gitu, agar hakim yakin bahwa transaksi memang sudah dilakukan, lalu kita hadirkan saksi dan bukti untuk memperkuatnya gitu. Oke. Kak Min, kalau misalkan tanah lagi dijaminkan, bisa nggak sih kita lakukan jual beli? Ini dijaminkannya maksudnya disekolahkan ke bank gitu ya? Itu Ya, dijaminkan kan ada dua ya.
ada yang lewat gadai, Betul. ataupun perorangan, ataupun lewat yang sesuai undang-undang nih, ya kan? Undang-undang kan, kalau yang sesuai undang-undang kan kita harus menggunakan akta APHT ya, Betul. di mana itu proses tersebut harus didaftarkan di kantor petanahan. Jadi pada prinsipnya bisa dilakukan jual beli ya? Ataukah ada unsur kita harus melunasi dulu baru diproses, atau bisa langsung diproses gitu? Ya pada prinsipnya ketika objek tanah sedang dijaminkan, itu sebenarnya tidak bisa dialihkan ya sebelum proses pelunasan atau proses roya dilakukan gitu. Roya itu berarti apa tuh, Min? Oh, Roya apa tuh, Min? Nah kan, ya roya adalah penghapusan hak tanggungan, yaitu di BPN. Oh berarti Roya itu hapus hutang ya dalam Iya, artian. benar. Oke. Jadi kan ketika objek tanah dijaminkan kepada bank ataupun kreditur, itu ketika si debitur sudah melunasi hutangnya, itu kan biasanya dari bank memberikan surat keterangan lunas ya, dan surat roya. Nah itu biasanya nanti ketika surat-surat itu sudah keluar, maka si pemilik sertifikat bisa langsung datang ke BPN dengan membawa sertifikatnya dan surat-surat lainnya untuk melakukan penghapusan hutang atau roya tersebut gitu. Jadi ketika proses roya itu sudah selesai, sudah bersih, maka objek tanah tersebut atau sertifikat tersebut sudah dapat ditransaksikan ataupun dialihkan. Kalau nih proses roya dan AJB harus pakai notaris, Min. Oke. Ya, untuk roya sendiri sebenarnya bisa dilakukan secara mandiri ya oleh pemilik sertifikat tanpa bisa langsung ya? Tanpa harus menggunakan jasa PPAT atau notaris. Oke. Jadi pihak pemilik tanah bisa langsung nih hadir ke BPN. Bisa diwakilkan nggak? Diwakilkan bisa, tapi biasanya akan diminta surat kuasa khusus. Oke, berarti itu tergantung daripada kebijakan BPN setempatnya ya? Iya, harus melampirkan surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus. Iya, untuk melakukan proses roya tersebut gitu. Oke. Nah, kalau untuk AJB sendiri nih, perlu nggak sih? Nah ini yang banyak salah orang ya menafsirkan bahwa AJB harus pakai notaris atau enggak gitu. Kan sebenarnya kan yang membuat akta AJB kan sebenarnya kan PPAT. Betul. Notaris itu untuk mengurusi terkait dengan akta-akta yang lain seperti pendirian PT, ya intinya terkait dengan lebih ke hukum bisnis ya. Walaupun ada beberapa memang notaris yang biasanya membuat akta hibah ataupun wasiat ya, ataupun suatu akta kuasa menjual. Nah, tapi kalau untuk AJB sendiri ini biasanya dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat pembuat akta tanah ataupun PPAT. Jadi wajib ketika AJB ya harus menghadap kepada PPAT untuk melakukan transaksinya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi nih, jasa notaris mahal, Min. Di Pilar sendiri bisa dibantu proses AJB, Min? Mana sih? Di Pilar sendiri bisa dibantu proses AJB, Min? Oh, proses roya dan AJB harus pakai notaris. Kok nggak ngomong gitu di situ? Mungkin belum muncul ya. Jadi di sini ada pertanyaan nih. Jasa notaris mahal, Min. Di Pilar sendiri bisa dibantu proses AJB-nya. Iya, mahal kan relatif ya. Ya, mahal kan relatif ya. Tapi kalau mahal tapi memang servisnya bagus dan amanah, ya kenapa enggak gitu kan? Betul. Kita setuju.
Bagi kalian yang ditanya lagi nih Min, biayanya berapa? Biayanya mungkin terkait dengan biaya, terkait proses AJB bisa langsung DM kami di Instagram @pilar_wibowo dan juga TikTok kami Pilar Wibowo, atau mungkin bisa ditanyakan di WhatsApp kami di nomor 08111 095669. Terus nih ada pertanyaan lagi nih Mas Irsa dari Strawberry Asem, mau tanya dong, silahkan Kak, kalau mau tanya bisa ditulis di kolom komentar. Terus ada lagi pertanyaan, bedanya notaris dan PPAT apa Min gitu. Bedanya notaris dan PPAT, karena mungkin dari mereka kebanyakan masyarakat tuh bingung ya, notaris itu sama dengan PPAT, terus bedanya apa nih Mas gitu kan. Untuk Strawberry Asem bisa langsung ditanyakan di kolom komentar ya. Strawberry Asem siapa sih Strawberry Asem? Udah 5.000 nih yang like. Ya kebetulan kita juga sedang menyusun buku ya, pertanahan, terkait dengan pertanahan ini yang mungkin di situ kita juga bahas nih terkait dengan perbedaan notaris dan PPAT. Mungkin bagi teman-teman nanti bisa juga baca buku kita ketika sudah rilis ya, sudah dipublish gitu. Ya mungkin bisa dibaca di situ. Jadi intinya sih secara garis besar dua pejabat ini mungkin bisa juga dijabat oleh satu orang yang sama. Betul. Namun memiliki fungsi yang berbeda dan wilayah kerja yang berbeda pula gitu. Jadi bedanya apa tuh? Bedanya kan kalau si notaris ini dilantik oleh Kementerian Hukum, ya kan? Dan wilayah kerjanya itu sesuai dengan sebenarnya bisa satu Indonesia atau satu provinsi, ya kan? Berarti mencakup wilayah kerjanya aja ya perbedaannya ya, mungkin bisa tarik kesimpulan seperti itu ya. Dan yang melantik. Jadi yang melantik kewenangannya berbeda antara notaris dan PPAT. Iya, benar. Kalau notaris itu cakup lingkup kerjanya di seluruh Indonesia. Lebih tepatnya provinsi sih. Provinsi. Satu provinsi wilayah kerjanya. Misal ada di. Namun bisa juga mengurus ketika orang dari Papua nih dia mau mendirikan PT, bisa juga gitu. Bisa dibantu ya. Bisa dibantu gitu. Berarti bisa dibilang jauhnya itu seluruh Indonesia. Iya, cuma kalau PPAT kan yang melantik pejabat PPAT kan pejabat pembuat atanah kan daripada Kementerian ATR BPR ya, di mana wilayah BPN setempat, kepala kantor pertanahan setempat. Contoh, ketika orang ingin menjadi seorang PPAT nih, maka nanti ketika disumpah, dia akan disumpah di kantor pertanahan BPN setempat. BPN di tempat. Iya, misalnya kita dilantik di Kota Bekasi, nanti kan yang melantik adalah kepala kantor pertanahan Kota Bekasi, sampai dengan keluar SK-nya, dan wilayah kerjanya pun hanya Bekasi. Sebatas Kota Bekasi. Oke, baik. Gitu. Ada pertanyaan lagi nih Min dari Strawberry Asem. Kalau misalkan sudah pernah jual beli dan belum dibalik nama, penjual yang nggak kooperatif, solusinya bagaimana ya? Ini dalam artian kalau dia nggak kooperatif, kok bisa jual beli? Nah, mungkin dari pandangan Mas Irsa. Nggak kooperatif maksudnya kan udah jual beli nih, ya kan? Tapi belum balik nama. Belum balik nama. Pada saat mau balik nama, ternyata penjualnya nggak kooperatif, tidak mau. Dalam artian penjual diketahui, tapi dia nggak mau kooperatif membantu kita untuk proses balik nama. Karena kan tetap yang seperti yang dijelaskan, kita tetap diperlukan dia untuk hadir di hadapan PPAT. Itu dengan cara gugatan ke pengadilan. Atau caranya dengan gugatan ke pengadilan. Ya pertama sih kita sebenarnya ketika ini langkah yang awal sih kita sebaiknya ya somasi ya kepada pihak terkait. Somasi terkait somasi terkait untuk hadir. Itu dilakukan notaris atau mungkin harus menyewa lawyer atau membayar lawyer atau gimana?
Sebenarnya sih itu bisa dilakukan secara mandiri ya, membuat surat somasi kepada pihak terkait. Tapi kan kadang-kadang kan orang keterbatasan ya, nggak semua orang mengerti dengan baik struktur hukum maupun bahasa hukumnya gitu kan. Mereka kadang bingung gitu, makanya kadang-kadang mereka perlu bantuan lawyer untuk melakukan hal tersebut gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi nih Min, kalau misalkan tanah itu adalah tanah ahli waris, tanah waris, kemudian mau dijual tapi ada salah satu ahli waris gak sepakat, nah itu gimana Min solusinya? Solusinya oke. Ada tanah waris, ahli warisnya katakanlah ada 4 orang. Betul. Nah, Salah satu nggak ada yang nggak sepakat, tapi yang 3-nya sepakat untuk dijual. Solusinya gimana tuh Min? Solusinya ya sebenarnya kan ini juga kita pernah bahas ya. Kemarin kita sudah bahas sih teman-teman. Jadi memang kalau misalkan seperti itu di live sebelumnya itu kita sampaikan bahwasannya pertama kita secara kekeluargaan. Seperti itu. Jika memang tidak ada secara kekeluargaan, bisa kita namanya melakukan gugatan. Bukan seperti itu Mas Irsa? Ini sih sebenarnya sudah dibahas sih kemarin di sesi hukum waris ya. Cuman mungkin dari pandangan Mas Irsa ada yang lain? Ya biasanya kita melakukan gugatan ya. Melakukan gugatan. Ini tanahnya mau dijual ya tadi ya? Iya betul, tanahnya mau dijual. Tapi ahli waris udah atas nama ahli waris kan? Berarti kan? Bisa 50-50 sih Mas. Bisa yang sudah dibalik nama atau mungkin belum. Nah itu bedanya gimana tuh Mas? Nah jadi kan kalau seandainya nih udah dibalik nama kan, katakanlah 4 orang, 1 orang tidak setuju gitu kan? Betul. Jadi mau dijual, tapi yang satu kan harus ada tanda tangan si semua ahli waris kan? Betul. Nah ini bagaimana nih kalau yang satu nggak setuju? Ya mungkin kita bisa dengan cara benar mengajukan gugatan ke pengadilan. Nah nanti si pengadilan sendiri nih yang akan mengeksekusi penjualannya, bisa dengan cara lelang. Tapi kan dengan apa sih namanya? Ya dengan catatan akan menjadi lebih murah nanti. Lelang, berarti di pengadilan lelangnya? Dia biasanya pengadilan akan menggunakan KPKNL. Nanti KPKNL yang melelang. Jadi ketika objek tanahnya sudah terjual, itu biasanya akan dibagi rata hasil penjualan tersebut kepada ahli waris. Walaupun yang itu menolak nih untuk menjual, tapi ketika sudah ada putusan pengadilan dan sudah ada putusan eksekusi nih dari pengadilan, ya mau nggak mau, suka nggak suka, dia tetap harus menerimanya gitu. Masa duit nggak mau terima ya Mas ya? Iya. Kalau Harusnya bisa begitu ya, seperti itu ya. Iya. Tapi itu kan tergantung bagaimana nanti penilaian majelis hakim ya. Oke. Seharusnya bisa seperti itu, menjadi alternatif gitu. Oke, terus ada pertanyaan juga nih Mas Irsa. Jadi mau tanya gimana kalau jual beli hanya dengan kwitansi saja, apakah sah secara hukum? Aduh, si Bapak ternyata telat ya. Telat bergabung. Tadi sudah dibahas ya Pak. Terkait hal ini mungkin pada prinsipnya kwitansi itu sebagai bukti ya, bukti atas transaksi ya, bukan bukti uang. Dari bukti penerimaan uang, bukan bukti kepemilikan. Iya, benar. Nah, jadi mungkin bisa disampaikan Mas Irsa, sampaikan kembali biar supaya Bapaknya juga mungkin tertinggal ya, baru join nih. Gitu. Ya, pada intinya seperti yang sudah diterangkan tadi, bahwa kwitansi itu adalah bukti sebagai adanya transaksi jual beli, namun tidak dapat dipakai untuk balik nama sertifikat gitu. Jadi negara ini hanya bisa menerima peralihan hak atas tanah melalui akta jual beli PPAT gitu sih. Jadi kalau masih kwitansi gimana? Ya harus dibuatkan akta jual beli dulu,
di hadapan PPAT setelah akta jual beli ditandatangani dan pajak-pajak telah dibayarkan, maka bisa melakukan proses balik nama ke BPN. Gitu sih. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi dari Kak Sidik Jar? Oke. Jadi pada intinya kalau jual beli, melakukan jual beli hanya berdasarkan kwitansi aja itu bukan bisa dibilang, kalau ditanya sah secara hukum itu kita katakan tidak ya, mungkin ya kalau dari pandangan kita, karena kwitansi itu hanya sebagai bukti penerimaan uang, bukan bukti daripada kepemilikan transaksi tersebut. Oke, jadi gini, saya luruskan sedikit ya. Oke, baik. Jadi sah secara perdata. Secara perdata. Ya, secara perdata sah nih. Kan apa namanya? Syarat perjanjian kan yang pertama apa? Suatu yang halal. Suatu yang halal. Sepakat, ya kan? Terus sebab yang halal ya. Terus cakap. Ya kalau itu semua sudah dipenuhi ya sebenarnya udah sah secara perdata. Namun secara hukum agraria kan dalam hal ini kan ketika ingin proses transaksi balik nama kan harus ada akta AJB. Betul. Jadi memang gitu. Baiknya kalau memang sudah ada cocok nih dirasa dengan objek tersebut, terus administrasinya sudah aman, lebih baiknya dilakukan transaksi jual belinya di hadapan notaris PPAT ya, Mas Irsa, supaya menghindari hal-hal yang sudah dijelaskan tadi, bahwasannya kalau hanya sekedar kwitansi terus ketika kita mau lakukan balik nama tapi ternyata penjualnya ada yang tadi tidak kooperatif atau bahkan kita tidak mengetahui keberadaannya, itu menjadi PR nantinya kita ke depannya seperti itu. Dan kalau misalkan terjadi seperti itu ya solusinya adalah yang paling terakhir adalah gugatan ke pengadilan ya, Mas Irsa ya. Iya benar. Gitu. Ini ada teman-teman yang ingin ditanyakan lagi ya, bisa langsung ke kolom komentar. Iya. Biarin istirahat, kalau yang lainnya baru ditanyain. Iya, silakan. Ini tadi kan strawberry asam udah ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, pas sudah cukup jelas dari jawaban kami semua. Benar ya tadi kalau emang ternyata si penjualnya memiliki ahli waris, maka si ahli waris pun perlu dilibatkan dalam hal ini gitu. Jadi kita mungkin bisa menarik si ahli warisnya juga sebagai turut tergugat gitu. Oke gitu ya. Bagi barang kalian ada yang mau ingin ditanyakan secara private nih, atau mungkin ada yang memang panjang atau nggak cukup ditanyakan di live, bisa melalui pesan kami di Instagram @pilarwibowo dan juga TikTok @pilarwibowo, atau mungkin mau langsung komunikasi dengan kami yaitu dengan mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor 08111095 Kalau mungkin mau langsung dengan Bapak Lawyer Mas Irsa, ada ini ya, bisa langsung dikomunikasikan, namun terkait dengan ini akan ada biayanya dengan lawyernya langsung, yaitu 100.000 per 10 menit seperti itu. Ada lagi yang nanya? Ada lagi. Kalau komennya muncul ya, buat itu videonya ya? Berat nggak kuat laptopnya, dia bilang ini MSI. ada yang nonton, ada Angie, ada strawberry asem, ada Hera. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita lagi bahas terkait dengan akta jual beli bawah tangan, teman-teman. Jadi bagaimana sih kalau kita sudah melakukan transaksi jual beli tanah di bawah tangan, namun belum pernah dibalik nama nih sertifikatnya. Nah, itu bagaimana gitu.
Pegang. Nih, lumayan banyak nih yang nonton, Mas. Sama kemarin banyak kemana? Ini. Iya. Oke teman-teman, diulang lagi ya. Jadi kita hari ini sedang membahas terkait dengan jual beli di bawah tangan atau jual beli yang tidak diketahui keberadaannya. Dalam hal ini kasusnya adalah kwitansi jual beli hanya didasarkan oleh kwitansi. Gitu. Jadi bagi kalian kalau misalkan nanti mau jual beli nih, tapi dari penjual hanya bisa menggunakan kwitansi saja, itu lebih baik dipikirkan kembali secara matang-matang ya. Karena transaksi yang aman itu adalah transaksi yang berada di hadapan notaris atau PPAT. Iya, mungkin itu ya tadi ya tipsnya ketika ingin membeli rumah ataupun tanah. Jadi selalu pastikan jual beli dilakukan di hadapan PPAT. Jadi pastikan objek yang diperjualbelikan itu identitasnya sama, jelas dengan yang hadir pada saat penandatanganan. Itu pastikan juga bahwa status penjual yaitu dia udah menikah atau masih single, karena ketika penjual sudah memiliki pasangan, berarti si pasangan juga harus turut memberikan persetujuan pada saat transaksi. Ya, yang penting pokoknya jangan sampai tergiur harga murah. Selalu cek kondisi di lapangan, apakah kawasan tersebut banjir atau tidak, juga bagaimana keadaan lingkungan sekitar. Jadi jangan sampai tergiur harga murah, tapi nanti akan ada banyak hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Betul, jadi itu beberapa tips ya teman-teman kalau mau membeli sebuah properti nih buat kita aman, supaya aman dan sah secara hukum. Gitu sih teman-teman. Bagi kalian kalau misalkan memang ada ingin pertanyaan lebih lanjut, bisa DM ke Instagram kami yaitu @pilarwibowo dan juga TikTok kami Pilar Wibowo, atau mungkin mau langsung melalui WhatsApp di nomor 08111095669, atau mungkin mau konsultasi langsung dengan lawyer kami yaitu Mas Irsa, itu dengan biaya 100.000 per 10 menit.